Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Tidak ada di rumah Zoom, gak ada. Masih ada, tapi tidak ada sinyal. Ya, saya menyapa sekali lagi. Shalom, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita berjumpa lagi. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan November, dan 1 bulan lagi kita akan melewati tahun 2021. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena kemurahan Tuhan, haleluya. Mari pagi hari ini kita sama-sama siapkan hati ya, untuk masuk ke hadirat Tuhan. Sama-sama siapkan diri kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Ketika tadi saya ke kamar mandi, waktu belum mulai ibadah, saya berjumpa dengan seorang ibu yang sudah lama saya tidak berjumpa tatap muka. Dan ibu itu memuji saya. Sebagai wanita, saya bahagia Bapak Ibu Saudara ya. Saya percaya semua yang di sini kalau dapat pujian pasti bahagia ya. Haleluya. Dan pagi hari ini Tuhan menantikan pujian yang keluar dari bibir lidah umatnya yang sudah ditebus oleh darahnya. Amin. Mari berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Pagi hari ini jangan ada satupun yang menghalangi kita untuk masuk dan menikmati hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan dipermuliakan, disukakan atas pujian penyembahan kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari sama-sama siapkan hati datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami berterima kasih karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh berdiri di penghujung tahun 2021 ini Tuhan. Dengan segenap kasih dan kemurahan yang Tuhan beri bagi kami. Kami mau mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik bagi hidup kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang sudah menguduskan kami. Pengorbanan-Mu yang melayakkan kami Tuhan. Untuk kami boleh masuk ke ruang kudus-Mu. Biarlah setiap kami Bapa menikmati hadirat-Mu. Dan Tuhan dipermuliakan atas segala sesuatunya. Siap kami yang datang dengan takut, gentar, khawatir, dipatahkan di dalam nama Yesus. Mendapat kekuatan yang baru. Siap kami yang datang dengan sakit, dibaharui, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Siap kami yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat. Kami percaya ada kemenangan terjadi atas setiap kami Tuhan. Karena karya penebusan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita datang ke ruang Maha Kudus Tuhan. Haleluya. Darimu rancangan-Mu indah
bersama-sama. Ku hidup oleh anugerah. Kami hidup hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami menerima semua yang baik daripada-Mu Tuhan. Meragukan kasih Tuhan. Tidak pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidup. Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Segenap hatimu saudara, bahwa yang baik sudah kita terima dari Tuhan. Semua kebaikan Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi. Mari selalu bersyukur bagi Dia. Aku hidup selalu di dalam-Mu. Oh tiada kasih dan karya
Tuhan mengalir di tempat ini, menjamah setiap hati kami, memulihkan setiap kami. Kasih yang terlebih besar. Yes Lord, haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyelamatkan hidup kami dari hukuman dosa dan maut. Engkau merebut hidup kami Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar. Haleluya. Tiada terukur besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru hanya oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa. Yes Lord, darah-Mu. Mari beri sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersorak-sorai karena firman-Mu berkata, dengan darah-Mu kami berani masuk ke tempat kudus-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang mau bersorak-sorai katakan sama-sama. Amin. Shalom. Wuih, haleluya. Full saudara. Bapak ibu saudara boleh lihat ke samping kanan kirinya dan berikan tanda, lambaikan tangan kepada saudara-saudarinya. Haleluya. Puji Tuhan. Penghujung tahun 2021 dan kita berdiri di tempat ini sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangannya buat Tuhan. Haleluya. Yang siap puji Tuhan angkat tangannya. Angkat tangannya yang siap puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, firman-Mu dan kebenaran-Mu itu yang menjadi kekuatanku. Haleluya. Mari sama-sama pagi hari ini kita bangkitkan roh kita, kita bangkitkan iman kita, percaya ada kemenangan. Yes, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Di mana keadilan
lihat dari tempat ini semua sehat. Yang sehat lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Yang bisa lompat, lompat. 1, 2, 3 lompat. 1, 2, 3 lompat. Saya nggak suruh lompat, saya cuma suruh gini. Dan kan ku injak-injak. Kita berikan gerakan profetik, amin. Kita percaya roh ketakutan, kekhawatiran, kegentaran dipatahkan dalam nama Yesus, amin. Segala kuasa, sakit, penyakit, kutuk, hukum, dosa, dan maut dipatahkan di dalam nama Yesus, amin. Amin. Dia percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari lakukan gerakan profetik. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Mana kakinya Bapak Ibu Saudara? Dan kan ku injak-injak iblis di Kakiku. Mari injak-injak iblis dengan kakimu. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Mari injak-injak iblis. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku. Mari katakan, dan kan ku injak-injak iblis. Dan kan ku injak
kemenangan atas setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, sorak-sorai yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang mematahkan setiap kutuk hukum dosa dan maut Tuhan. Kau yang membebaskan belenggu kami. Kau yang menghancurkan setiap ikatan dalam hidup kami. Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kelepasan. Tuhan yang memberi pemulihan. Hadir di tempat ini. Ada di hadapan kami. Dan siap untuk melepaskan kemenangan atas hidup kami, pemulihan atas hidup kami. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadir. Mari hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Hampiri kasih karyamu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin atas setiap kami Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadir.
Katakan dan angkat imanmu. Aku yakin Kau hadir, Kau yang tidak terbatas Tuhan, ada di tempat ini Yesus. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin. Lepaskan setiap kami Tuhan, pulihkan setiap kami Tuhan. Kami percaya kemenangan itu ada atas setiap kami Tuhan. Ku yakin selalu Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk di dalam doa syafaat dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Biar itu memulihkan, membangkitkan, membebaskan kami, mengubahkan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang sanggup mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Yesus yang berdoa syafaat, saya persilahkan. Untuk periode pemerintahan Jokowi Maruf, agar para menteri tetap fokus bekerja sebagai pembantu presiden dan tidak sibuk sendiri dengan agenda politik masing-masing untuk 2024. Kita juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, supaya tetap kuat di dalam Tuhan, memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan buat kasih anugerah, perlindungan Tuhan atas setiap kehidupan kami, terutama untuk bangsa kami ya Tuhan. Beberapa minggu ini ke depan kami akan melewati tahun 2021. Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami mau berdoa untuk pemerintahan bangsa kami ini. Kami sungguh bersyukur untuk presiden kami Jokowi Maruf. Kami berdoa biarlah Tuhan memakai dalam kehidupan mereka sebagai pemimpin bangsa ini, memberikan hikmat akal budi kepada mereka. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk para menteri yang ada, yang Tuhan tempatkan mereka masing-masing sesuai dengan karunia Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka, biar mereka tetap fokus kepada pekerjaan mereka. Mereka dapat mengembangkan dan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kelanjutan dari pemilihan presiden. Kami juga serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tempatkan juga orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mau membelakan bangsa ini dan mau bekerja untuk bangsa ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dari anak-anak SKC kelas Matius, Lukas, Markus Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak tunas remaja, anak-anak remaja, anak-anak dewasa muda, pasutri muda.
parubaya, lansia. Kami menyerahkan setiap kategori ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan melawat dan menjamah setiap kehidupan jemaat Tuhan. Satu doa kami dan kerinduan kami Tuhan, untuk jemaat Tuhan bertumbuh dalam pengenalan mereka kepada Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidup mereka diubahkan. Hidup mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan tolong dan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini, untuk mereka menjadi terang, menjadi saksi. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami beban yang berat, sakit penyakit, kehidupan rumah tangga. Pagi hari ini Bapa, di dalam nama Yesus, kami tolak, kami patahkan setiap kuasa-kuasa yang mengikat setiap jemaat Tuhan untuk mereka mencari Tuhan. Tuhan tolong setiap mereka, untuk mereka hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan dan jalan keluar. Yang putus asa, yang kecewa, Tuhan balut setiap hati mereka, sehingga mereka memperoleh sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi untuk Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Kami diteguhkan dan dikuatkan, dan hidup kami sungguh berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Biarlah di awal dari bulan ini kita meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan, dan satu dengan yang lain, dengan melakukan apa yang Tuhan katakan. Ketika Dia mengambil roti dan anggur, Dia berkata, lakukanlah ini seberapa banyak kali, untuk mengingat akan aku sampai aku datang kembali. Jadi makna dari perjamuan kudus yang utama adalah memberitakan kematian Tuhan, kebangkitannya, dan kedatangannya yang kedua kali. Dan tentu saja perjamuan adalah sebuah cara Tuhan untuk kita mengadili diri kita sendiri, menguji diri kita sendiri. Sebab ketika kita menguji diri kita sendiri, maka kita dapat memperbaikinya selama waktu masih ada, supaya kita tidak dihakimi di tempat di mana kita tidak lagi dapat memperbaikinya. Di saat di mana kita berkata, kenapa aku tidak punya kesempatan di masa lampau? Itulah kiranya yang mendorong kita untuk makan minum perjamuan, baik Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di rumah. Ya, suaranya kecil. Sudah cukup begitu ya? Ya, terima kasih feedback atau masukan dari Bapak Ibu yang di rumah. Tapi yang di gereja kayaknya sudah kebesaran ya. Ya, puji Tuhan, gak apa-apa. Nah, jadi ketika kita makan minum perjamuan, kita tidak melakukannya sebagai sebuah kebiasaan yang kita tidak pahami, tetapi punya makna yang
pasti membaharui, memberkati kita setiap kali kita melakukannya dengan benar. Tuhan dipermuliakan karena selalu menyenangkan hatinya ketika kita menceritakan perbuatan-perbuatannya yang bisa meneguhkan, bisa menguatkan orang dikala mereka mengalami pergumulan hidupnya. Mari kita melihat sebuah kebenaran yang menjadi sebuah rangkuman. Pernahkah kita membaca dalam Alkitab yang bicara tentang jari-jari? Jari-jarinya Tuhan Allah. Kemudian pasti kita berkata, apakah Tuhan Allah itu seperti manusia? Sehingga dia punya jari-jari, dia punya tangan. Dalam sebuah diskusi ketika bicara tentang pasal 2 dari kitab Ayub 1 dan 2, Parubaya ada yang mengatakan atau bertanya tentang kebenaran itu. Memang sebuah ayat yang tidak mudah untuk dicerna ketika Tuhan berbicara kepada iblis dan iblis ada di antara anak-anak Allah. Apakah iblis bisa masuk sampai ke sorga? Tentu saya tidak bermaksud membahasnya pagi ini. Tetapi kehadiran Tuhan dalam tubuh manusia dapat dilihat dan dirasakan. Dalam tubuh manusia dia mengalami keterbatasan. Tetapi sesungguhnya Allah itu adalah roh. Roh berarti seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang keempat kepada wanita Samaria ini, akan datang waktunya kamu tidak menyembah lagi di gunungmu yang oleh perintah nenek moyangmu, gunung Gerizim itu. Dan juga orang Yahudi tidak membanggakan bait suci, karena satu waktu juga kemudian bait suci dihancurkan dan hanya tersisa sepenggal tembok saja. Tetapi akan datang waktunya orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh adanya. Sehingga Anda bisa menyembah Tuhan di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, di gedung yang dikhususkan untuk berbakti seperti sekarang ini, di mana saja, karena Allah Maha Hadir. Dia dapat dijumpai 24 jam. Ketika kita membuka hati kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Di masa lampau, tidak semua orang tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini. Untuk berbakti mereka harus datang ke tempat ibadah, dan mereka menyerahkan semua perayaan penyelenggaraan ibadah itu kepada imam dan orang Lewi. Tetapi kitalah imamat yang rajani, yang mempersembahkan pujian penyembahan kepada Tuhan seperti yang dilakukan para imam di masa lampau. Jadi waktu Bapak Ibu menyanyi, bukan sekedar melakukan sesuatu yang menjadi kesukaan Anda jika Anda memang senang menyanyi, tapi Anda sedang berdiri sebagai seorang imam mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Karena itu menyanyilah bukan sekedar menyanyi karena Anda senang, tapi Anda sedang melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bukan soal Anda suka atau tidak, bukan soal Anda hobi atau tidak, tapi Anda sedang melakukan satu imamat, mempersembahkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Sehingga kita melakukannya dengan cara yang benar. Kembali ke sini, ada beberapa peristiwa yang dicatat oleh Alkitab ketika Allah melakukan hal-hal yang hebat dengan jari tangannya. Nah, mari kita mau melihatnya. Apa yang disebut dalam antropomorfisme ini sebetulnya sebuah istilah untuk membahasakan dalam bahasa yang kita bisa kenal. Itu sebuah atribusi karakteristik manusia yang dikenakan kepada makhluk yang bukan manusia. Mungkin kita punya kesukaan dulu kecil membaca Donald Bebek yang bisa bercerita, atau mungkin hewan-hewan yang lain yang diberikan
karakter manusia yang bisa belajar, yang bisa bekerja bobo, satu keluarga bobo, kelinci semua ya. Dari sana bisa ada nilai-nilainya. Itu juga termasuk antropomorfisme, sebuah bentuk pembahasaan yang Alkitab juga gunakan ketika digunakan Allah berjalan-jalan, kemudian jari-jarinya bekerja dan seterusnya. Tetapi sekali lagi Allah adalah roh adanya. Kalau Anda tidak mudeng gak apa-apa, karena ini bukan sesuatu yang harus kita cerna, mengerti, karena otak kita, kemampuan kita terbatas. Tetapi inilah fakta, Allah itu roh, dan Anda dapat menerimanya dengan iman dan percaya kepada pribadi yang mengasihimu. Itu jauh lebih penting, karena ada banyak hal yang kita tidak pahami, tapi Tuhan mau kita percayai. Walaupun apa yang dipercayai harusnya juga dipahami, tetapi dalam beberapa hal Anda diminta untuk mempercayai meskipun Anda tidak memahaminya. Contoh kasih yang sejati, kasih yang tidak bersyarat. Siapa yang bisa menjelaskannya dengan sempurna? Tidak ada. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kita bisa berkata itu kasih yang agung, tapi bisakah dijelaskan? Dia Allah, pencipta langit dan bumi. Dia tidak melakukan dosa. Tidak ada hal yang diperbuatnya dan dia tidak wajib melakukan itu, tapi dia melakukan itu. Dan kita menyebut kasih yang luar biasa, kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Bagaimana menjelaskan itu bisa dilakukan Tuhan sehingga orang ateis tidak percaya dengan peristiwa Natal? Bagaimana mungkin ada Allah di sorga yang mau datang ke dunia, jadi manusia hina, lahirnya di tempat yang hina, hidup di tengah manusia yang berdosa. Itu seperti Anda yang hidup di tempat yang bersih, yang nyaman, dan kemudian Anda harus tinggal di kalangan komunitas yang mungkin tidak pernah mandi, yang bau, yang busuk, yang melakukan semua tindakan-tindakan yang Anda tidak bisa hidup bersama dengan mereka. Sulit dijelaskan. Seperti orang berkata cinta itu buta. Itu juga mengartikan sebuah tindakan yang kadang sulit dipahami. Dan banyak hal yang lain sesungguhnya yang kita tidak bisa pahami, tapi Tuhan mau kita percaya. Sebatas yang kita mampu mencerna dari apa kata Alkitab, itu menjadi landasan kita, supaya kita tidak menjadi orang yang percaya yang tidak berdasar, sehingga itu disebut tahyul atau dongeng. Tapi firman Allah menjadi dasar yang kuat. Sungguh pun firman Allah bukan buku yang bisa menjelaskan semua. Kalau Anda cari petunjuk bagaimana berdoa, ke arah mana, jam berapa, berapa lama, Anda tidak menemukan itu di Alkitab. Jika Anda bertanya, berapa hari saya membaca Alkitab yang baik, atau di hari apa, berapa banyak jumlahnya, berapa lama saya harus puasa, bagaimana caranya, ada hal-hal seperti itu Anda tidak menemukannya. Tidak ada peraturan di mana Anda harus datang menghadap suatu arah tertentu ketika Anda berdoa. Di gereja Anda menghadap saya, dan kita menghadap mungkin ke sana. Tapi ketika saya mengajak Anda berlutut berdoa, Anda membelakangi salib, Anda membelakangi saya, Anda membelakangi mimbar. Apakah kemudian Tuhan terhina dengan membelakanginya? Tidak. Beberapa tempat orang harus menghadap dengan berlutut dan berjalan, dan mundurnya juga harus berlutut. Itu sebuah penghormatan kepada yang dihormatinya. Gak boleh berjalan membelakangi dia. Tapi kita tidak melakukannya itu kepada Tuhan, karena Allah itu roh adanya. Paham Bapak Ibu? Anda bisa berdoa siang, malam, pagi, sore, berapa lama, tergantung kerinduan hatimu. Oke, sehingga orang Kristen bisa berbakti hari Minggu, Minggu pagi, Minggu siang, Minggu sore, Minggu malam. Ada yang berkebaktian jam 5 pagi. Anda bisa kebaktian hari Senin sampai hari Minggu lagi. Tidak ada hari yang khusus dan istimewa yang di dalamnya hanya ada berkat Tuhan ketika Anda berbakti di sana. Karena setiap hari dijadikan Tuhan. Kenapa kita Minggu? Karena memperingati kebangkitan Tuhan, dan kita merayakannya.
Jadi kekristenan berbeda dengan agama yang diajarkan harus begini dan begini dan begini, termasuk ajaran-ajaran yang orang berkata, doa kalau mau bertobat, doa apa yang harus saya sampaikan? Kalau saya keluar dari pintu rumah, doa apa yang harus saya sampaikan? Kalau saya seperti sebuah mantra. Tapi Tuhan ingin Anda berhubungan dengan Dia dari hati yang mengasihi dan menghormatinya. Yang paham katakan amin. Ya. Nah, mari kita melihat jari-jari yang pertama, karya Tuhan. Saya tidak mau panjang karena saya mau ke bagian yang ketiga. Di Gunung Sinai ada sebuah peristiwa yang kita pasti tahu. Dalam Keluaran pasal 31 ayat yang ke-8 18, ketika Tuhan meminta Musa naik ke Gunung Sinai, dan kemudian di situ secara khusus dia memberikan 2 loh batu yang dikatakan oleh Alkitab ditulisi oleh jari Allah, diukir oleh jari Allah. Alkitab menulisnya begitu, sehingga kita secara sederhana berkata, tangan Allah menulis kalimat-kalimat 10 hukum itu di dalam 2 loh batu itu. Tulisan Tuhan dalam batu, lempengan batu itu harusnya suci, keramat, sakral. Betul? Karena itu tulisan tangan Allah sendiri. Saudara lihat hasil mahakarya dari seniman yang dinilai tinggi, sangat mahal, direproduksi dengan izin atau dengan tidak berizin, dan ketemu yang aslinya Anda tidak bisa membelinya karena sangat mahal. Disimpan di tempat yang sangat khusus. Karya-karya agung dari para seniman di dunia dihargai sangat mahal, dan kita akan geleng kepala ketika orang menjawab atau menyebutkan sejumlah harganya. Berapa harga dari 2 lempeng batu itu? Tapi kenapa Musa begitu marahnya di kaki gunung, memecahkannya? Kemudian dia naik lagi ke atas, dan Tuhan suruh dia buat batu yang sama dan menuliskannya. Tapi bukan lagi tulisan jari tangan Allah. Jadi Ulangan pasal yang ke-10 sama, ditulisi jari Allah. Dari 10 perintah itu. Nah, inilah intisarinya. Kalau Anda tidak hafal, tidak apa-apa. Terbalik-balik, tidak apa-apa. Tapi lebih penting adalah Anda menangkap maksudnya. Ya. Jangan ada ilah yang lain, berhala yang lain selain Tuhan. Ini bukan hanya sesuatu yang disembah dengan minyak, dengan kemenyan, dengan asap, tapi apa yang ada di hatimu yang menyaingi Tuhan, itu berhala. Ketika hobimu, ketika harta bendamu, ketika pekerjaanmu, ketika dirimu sendiri duduk bersandingan sejajar dengan Tuhan, sehingga Anda bingung pilih Tuhan atau pilih dirimu, itu bentuk lain dari berhala. Dirimu harus tunduk, hanya Tuhan yang tertinggi. Jadi jangan ada ilah lain, itu tidak lagi diartikan hanya sebuah penyembahan secara ritualistik, tapi apa yang lebih kita cintai selain Tuhan. Bukankah perintah ini masih relevan dalam hidup kita? Ketika orang semakin mencintai segala yang berbau materi, ketika hidup diukur dengan harta benda, kekayaan, keberhasilan menurut materi, maka itu menjadi dewanya, Tuhan yang baru. Itulah yang Tuhan khawatirkan, dan Dia pesan supaya mamon tidak menguasai hati dan pikiranmu. Jangan membuat dan menyembah berhala. Jangan memakai nama Tuhan dengan sia-sia. Jangan lupa untuk menguduskan hari Tuhan, supaya Anda punya waktu sendiri. Tidak selalu hari yang ke-7, tapi setiap pagi Anda menguduskan jammu bersama Tuhan. Setengah jam kah, 1/4 jam, 1 jam berlutut di hadapan Tuhan. Memulai hari yang baru dengan mencari wajah Tuhan dan perkenanannya.
Setiap orang punya waktu luang berbeda-beda. Tapi saya menganjurkan mengawalinya di pagi hari. Sebelum Anda beraktivitas. Paginya orang jam 4, jam 3, jam 5, jam 6. Mungkin ada paginya jam 7 buat dia. Silakan. Tapi jangan ketika Anda bangun langsung beraktivitas tanpa duduk di kaki Tuhan. Berapa lama Anda yang mengaturnya? Betul? Meskipun Anda bisa berdoa sambil jogging, Anda bisa berdoa sambil nyetir, Anda bisa berdoa sambil melakukan semua kegiatan memasak dan seterusnya. Tapi mulailah dengan secara khusus Anda duduk berlutut di kaki Tuhan. Kalau ada suami istri, ajak mereka duduk di kaki Tuhan. Itu sabat yang harus kita lakukan. Bukan 1 minggu 1 kali. Yang kelima sampai yang ke-10 kita tahu. Jangan sampai ada yang tidak hormat kepada orang tua. Jangan hanya hormati bapakmu karena dia yang cari uang, tapi hormati juga ibumu. Atau ada tradisi yang lebih menghormati ibu karena dari dia kita lahir, dari rahimnya kita keluar, dan bapak dianggap sepele. Apalagi bapaknya nggak bisa cari uang. Tapi Alkitab berkata, hormatilah kedua orang tuamu. Supaya apa nanti Anda baca Alkitab? Jangan membunuh, jangan berzina, mencuri, berdusta, dan jangan mengingini milik orang lain. 4 itu ditujukan untuk Tuhan. Makanya saya tidak bagi rata. Tapi 5-10 itu untuk sesamamu. Kenapa lebih banyak perintah kepada sesama? Karena kita lebih mudah melanggar hubungan sesama daripada dengan Tuhan. Kita pikir melakukan hal yang tidak adil dengan sesama yang lebih lemah dari kita tidak apa-apa. Tapi sesungguhnya kita sedang mengusik Tuhan. Ketika kita tidak memperlakukan dengan pantas orang-orang yang harusnya kita lindungi, kita sedang mengusik kedaulatan Tuhan. Jadi 6 perintah kepada manusia untuk kita lakukan. Sama seperti salib yang ke atas dan juga mendatar. Jadi hukum Tuhan mendorong kita untuk melakukannya. Inilah landasan yang sampai hari ini. Anda nggak bisa berkata Kristus telah mati di kayu salib, saya tidak lagi hidup berdasarkan perintah ini. Tidak. Hukum ini universal dan sampai hari ini masih berlaku. Dia bisa menjadi hukum positif. Jadi kesimpulan jari Allah di Gunung Sinai adalah sebuah petunjuk bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang beriman di dunia ini. Sebuah penjelasan yang jelas apa yang disukai Tuhan dan apa yang dibenci oleh Tuhan. Jangan sampai salah. Jangan sampai Anda hidup dan berpikir baik-baik, tapi Anda sedang hidup di jalan yang Tuhan benci. Sehingga Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, engkau menjadikan dirimu musuh Allah. Mengerikan. Tidak sedikit orang Kristen menjalankan sebuah kehidupan yang tanpa dia sadari, karena tidak membaca mengerti firman, memusuhi Tuhan, bermusuhan dengan Tuhan, bertentangan dengan Tuhan. Dia pikir semuanya baik asal dia ke gereja, asal dia kasih persembahan. Tetapi cara hidupnya, motivasinya memusuhi Tuhan. Cita-citanya menyangkali dan memusuhi Tuhan. Saudara, jari-jari Allah yang tertulis di loh batu itu untuk kita cermati. Amin. Cari tahu apa yang dibenci oleh Tuhan, supaya saya tidak hidup sebagai orang yang dibenci Tuhan, tapi saya mau hidup seperti yang Tuhan senangi. Itu sebuah pencarian terus menerus, saudara. Kadang-kadang reaksi kita sesaat salah dan Tuhan benci dengan reaksi kita. Satu hari dia menegur Petrus dengan berkata, "Enyala engkau hai iblis." Padahal Petrus bermaksud baik sebagai murid. Petrus bermaksud baik sebagai manusia. Dia berkata, "Jangan sekali-kali engkau mati Tuhan." Karena dia berharap Yesus jadi Mesias, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi.
Tetapi keinginan yang baik yang sangat manusiawi ini adalah keinginan untuk memotong, menghalangi rencana Allah. Dan semua yang memotong, semua yang menghalangi rencana Allah tidak datang dari dia, tapi datang dari iblis. Sehingga Yesus berkata, "Enyahlah engkau wahai iblis." Saudara, jangan-jangan pikiran kita tanpa kita sadar menyimpan gagasan-gagasan yang memotong kehendak Allah, yang berseberangan dengan kehendak Allah. Hati-hati. Dalam konteks ini, seorang Kristen bisa dikuasai iblis oleh pikiran-pikiran yang tidak dikuduskan dengan firman Allah. Jadi dikerasukin iblis bukan berarti jadi orang gila. Tapi dirasuki iblis dalam tingkatan ini adalah ketika ide dan gagasanmu, keinginanmu tidak selaras dengan Tuhan. Apa yang kau ingini, apa yang kau kejar dalam hidupmu, uji itu dengan Tuhan. Bawa itu supaya Anda bisa berkata, kalau ini bukan dari Tuhan, singkirkan. Amin. Anda boleh mempunyai banyak rencana. Sebagai manusia harus punya rencana. Serahkan itu kepada Tuhan. Dan uji supaya Tuhan menuntun langkah hidup kita. Karena Tuhan ingin kita juga berkembang, lebih maju, lebih menjadi berkat bagi orang lain. Anda bisa planning 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, hidupmu seperti apa. Tapi uji, bawa itu kepada Tuhan. Anda punya harapan anakmu 20 tahun lagi jadi apa. Uji itu, bawa itu, doakan itu, supaya Tuhan menuntun hidupnya. Setuju Bapak Ibu? Supaya kita melakukan apa yang disukainya. Yang kedua, kita pernah membahas ini panjang lebar dan saya tidak melakukannya lagi. Ketika dalam sebuah pesta, sebagai raja yang mewarisi keagungan ayahnya, raja ini lupa daratan. Di hadapan semua pembesarnya dan orang undangannya, dia mengadakan pesta. Di tengah suasana pesta itu dia suruh pegawainya membawa semua peralatan emas yang dipakai di bait suci. Sebetulnya maksud dari pesan ini adalah bukan bahwa peralatan itu sakral. Saya merenungkannya sebetulnya bukan peralatannya. Termasuk kalau Anda memegang Alkitab. Alkitab itu berisi firman Allah. Tapi Alkitab tidak boleh disembah. Tapi Alkitab dibaca, direnungkan dan dilakukan. Tentu Anda juga tidak pantas jika menjadikan lembaran Alkitab sebagai sampul kacang, ya kan, tisu dan sebagainya. Menghormati, menghargai saja, tapi tidak menjadikan itu sesuatu yang seperti Anda tidak pernah mengerti bahwa di dalamnya ada kebenaran. Satu hari di sebuah pasar di Jawa Timur, di desa, ada orang membeli tempe yang dibungkus dengan sobekan Alkitab. Wah, gimana saudara? Apa pendapat Anda ketika pemimpin gereja di kota itu mendengarnya? Dia berkata, puji Tuhan, supaya orang yang beli tempe itu tahu Alkitab, tahu firman Tuhan. Setidaknya dia membacanya. Saudara lihat, kita punya pemahaman, ada sisi positifnya. Meskipun kita berkata, kok sampai begitu ya? Tapi Anda tidak perlu demo dan kemudian membakar pasarnya, membakar pedagang tempenya. Bukan seperti itu yang Tuhan ajarkan. Tapi Anda berdoa supaya bungkus tempe itu, tulisannya membuat dia datang kepada Kristus. Amin. Nah, ini terbalik, jadi menghina Tuhan dengan cara melakukan semuanya. Tiba-tiba tangan yang hanya jari tangan saja menulis di dinding, dan suasana pesta itu berubah menjadi ketakutan, kecemasan dan kebingungan. Tulisan itu kita tahu Daniel mencatatnya begini. Mene, masa pemerintahan Belsyasar sudah dihitung dan segera berakhir. Tekel, Belsasar ditimbang pada neraca Tuhan
dan dia didapati terlalu ringan. Urvasim. Bisa diklik? Ya. Peres, kerajaan Babel akan pecah dan diberikan kepada Madai dan Persia. Ketika berita ini didengar, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Malam itu juga raja itu mati. Ya. Semua yang dijelaskan Daniel dalam mimpi ini ketika dia dipanggil, dia jelaskan itu semua. Masa pemerintahan Tuhan sudah diakhiri dan Tuhan ditimbang terlalu ringan. Kerajaan menjadi pecah. Saya hanya mengajak kita untuk melihat resumenya. Ada neraca Tuhan di sorga. Ini sebuah istilah juga, ya. Neracanya sebesar apa, tapi ini sebuah istilah. Dalam arti Tuhan memperhatikan hidupmu. Karena dikatakan tadi Tuhan ditimbang dan didapati terlalu ringan. Jadi pikir-pikirkanlah juga sekali-sekali. Aku ini berbobot gak rohaniku ya? Jangan hanya timbang berat badan saja. Sudah berkurang 2 kilo. Puji Tuhan. Kalau wanita parubaya timbang, 5 kilo. Wah, puji Tuhan. Kalau yang sudah setengah baya itu laki-laki, dia bilang, aku sudah nikah 30 tahun, gak gemuk-gemuk aku. Ya, ada yang senang ingin lebih gemuk sedikit, tapi banyak orang lebih senang kalau dia kurus sedikit. Yang mana Anda terserah. Tapi maksud saya ada orang setiap hari timbang bobot tubuhnya. Saya menganjurkan Anda, timbanglah juga atau pikirkanlah bobot rohanimu di hadapan Tuhan. Sekali-kali atau sesekali atau setiap pagi, setiap malam Anda renungkan, apakah saya berbobot hidup hari ini? Perkataan saya, reaksi saya menyukai Tuhan atau justru menjadi sesuatu yang Tuhan tidak suka? Ayo, setuju Bapak Ibu? Supaya besoknya Anda bisa memperbaikinya. Itulah evaluasi. Kalau orang mengevaluasi hanya 1 tahun 1 kali, ya kalau dia masih ada tahun berikutnya. Tapi kalau Anda mengevaluasi setiap hari, setidaknya Anda berkata, Tuhan, biarlah besok saya membenahi diri saya. Kenapa kita perlu berdoa, membaca Alkitab, merenungkannya, duduk di kaki Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, supaya kita bisa mengevaluasi hidup kita. Jadi bukan soal lamanya. Tentu saja mengevaluasi dengan teliti membutuhkan waktu. Kalau Anda sekedar duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, selamat pagi, lapor, saya mau kerja, amin, berkati. Ya, masa setiap hari begitu, ya kan? Masa Anda doa setiap hari cuma begitu? Tuhan terima kasih, ku bersyukur, haleluya, amin. Ayolah akrablah dengan Tuhan. Punya waktu dengan Tuhan, beri waktu. Ada anak yang sampai membayar bapaknya karena bapaknya pengacara terkenal. Dia cari tahu berapa harga berkonsultasi dengan bapaknya dalam 1 jam. $1,000. Dia bayar dengan uang tabungannya. Dan kemudian dia datang. Dia lakukan itu di luar dan dia datang ke ruangannya. Bapaknya bilang, kenapa kau kesini nak? Ini hari kerjaku. Aku sudah bayar bapak 1 jam ngobrol dengan saya. Karena bapak cuma ngobrol dengan orang yang dibayar. Karena bapaknya pengacara profesional. Yesus sudah bayar dosamu di kayu salib. Kenapa kita kadang berkata, enggak punya waktu? Anda tidak punya waktu dengan Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita ingat ada neraca Tuhan yang menimbang hidup kita. Dan tidak seorang pun yang dibiarkannya. Rakyat jelata sampai raja, semua ditimbang. Tapi sekali lagi timbangan ini bukan secara harafiah ya. Neraca Tuhan bisa sangat berbeda dengan neraca manusia. Manusia pikir kalau raja pasti hebat. Di hadapan manusia hebat, di hadapan Tuhan hebat. Enggak sama. Ya kan, di mata Tuhan raja yang hebat ini kosong, ringan,
gak ada artinya. Dosa dan kejahatan tidak akan dibiarkan begitu saja. Belsasar adalah seorang yang tidak menghormati Tuhan seperti bapaknya. Bapaknya hormat dengan Tuhan. Dalam sejarah sebetulnya tidak bapak kandung, tapi ada kemungkinan dia adalah kakeknya. Tapi seringkali disebut generasi di atasnya sebagai bapaknya, penggantinya. Tetapi setidaknya Nebukadnezar telah belajar bagaimana menghormati Tuhan dengan luar biasa. Tapi Belsasar tidak. Saudara, kalau Anda sebagai orang tua mengasihi, menghormati Tuhan, beban terbesarmu adalah bukan hanya membekali mereka dengan pendidikan yang baik, menyiapkan harta benda, tetapi memastikan mereka juga menghormati Tuhan seperti engkau menghormati Dia. Bahkan kalau mungkin lebih dari engkau. Supaya jangan seperti Belsasar. Dia pikir dia hebat, tapi bapaknya yang lebih hebat dari dia lebih merendahkan diri, menghormati Tuhan. Jadi kita belajar di sini bahwa tidak ada yang lolos. Dan jangan berpikir bahwa seorang yang hebat menurut manusia pasti juga hebat menurut Tuhan. Tidak. Jadi jangan bangga dengan tampilan lahiriahmu. Jangan bangga dengan kekayaanmu, termasuk kekayaan intelektual. Karena itu juga sebuah bentuk kekayaan, saudara. Berapa waktu belakangan itu dipersoalkan orang. Ketika karya cipta seninya dipakai, harus izin dengan orang punyanya. Itu disebut hak kekayaan intelektual, haki. Bagaimana orang Kristen? Dia harus wajib menghormatinya. Kalau nggak mau bayar royaltinya, buatlah lagu sendiri. Ya kan? Saudara bisa bayangkan negara melindungi hak-hak kekayaan, termasuk hak kekayaan intelektual. Jadi kalau Anda memakai lagu-lagunya orang, hormati penciptanya. Itu sesuatu yang lumrah, walaupun Anda tidak setuju. Tetapi kalau Anda tidak mau bersinggungan itu, cari lagu-lagu lama, di mana orang-orang yang menuliskannya membagi dengan sukacita dan berkata, nyanyikanlah berjuta-juta kali di hadapan berjuta-juta orang. Gak ada masalah, karena dia senang nyanyiannya memberkati orang. Tapi kalau orang juga menuntut hak kekayaan intelektual dari karya ciptanya, itu juga hak dia dan Anda harus menghormatinya. Ya, sama kalau Anda pakai barang orang lain, dia bisa berkata sewa dong, atau pinjam, izin dulu dong. Itu disebut hak kekayaan intelektual. Ini sama dengan Simon. Perhatikan di sini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Lukas 22 ayat 31 saya baca. Simon, Simon, dengarkan. Sesudah dia sombong begitu bangga, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian seperti gandum dipisahkan dari kulit, sehingga yang baik dipisahkan dari yang buruk. Jadi ingat pemisahan. Semua yang Tuhan izinkan, salah satunya supaya Anda dipisahkan hanya bagi Dia. Kata kudus dalam Alkitab bermakna Anda dipisahkan supaya Anda menjadi milik Allah. Hidup Anda dipisahkan, dipasang separasi, separator. Anda dipisahkan. Dikuduskan berarti Allah mengambil kehidupanmu untuk dirinya. Jadi Simon diuji Tuhan untuk memisahkan yang buruk, bukan untuk menghancurkan. Iblis memakai ujian, pencobaan, apapun istilah yang Anda mau gunakan, tujuannya untuk menghancurkan. Tapi Tuhan mengizinkan ujian. Bahkan jika Anda membaca Kejadian 22 ayat 1, Tuhan mencobai Abraham. Sebab ada orang berkata begini, kalau ujian berarti dari Tuhan, kalau pencobaan dari iblis. Saya tidak sependapat seperti itu. Saya lebih berpendapat bahwa apapun istilah yang dipakai, ujiankah, pencobaankah, lihat dulu tujuan barang itu datang untuk apa. Kalau dia dirancang untuk menghancurkan Anda, itu datang dari iblis. Tapi kalau itu dirancang untuk supaya Anda menjadi semakin murni, semakin mengasihi Tuhan,
itu datang dari Allah. Setidak-tidaknya Allah mengizinkannya. Bisa paham Bapak Ibu ya? Karena dalam bahasa yang lain juga disebut approve, temptation. Jadi tidak selalu itu bermakna bahwa ujian dan pencobaan dari kata itu saja kita membedakan tujuan dan maksudnya. Tapi yang pasti sekam, Anda tahu sekam, kulit padi, kulit gandum itu ringan. Karena yang diambil orang bukan sekamnya. Anda makan bukan sekamnya. Sekamnya untuk yang lain masih bisa dipakai. Tapi Anda mengambil yang di dalamnya, bulirnya, padinya, kulitnya pasti dibuang. Ringan, karena bukan isinya, dia hanya bungkusnya. Jadi kadang-kadang kita terjebak dengan hanya mempersoalkan bungkusnya saja. Bungkus ini manusia badan kita. Seringkali kita terjebak cuma urus, seluruh hidup kita habis untuk ngurusi bungkusnya saja. Tapi isinya gak berbobot. Mengerikan. Kita dandani. Ada orang sampai kewer-kewer gini dengan barang miliaran karena berlian, ya kan? Yang dipameri, yang dibanggakan cuma yang di luarnya. Bagaimana dengan dalamnya? Kalau diuji, apakah itu bisa bertahan di hadapan Tuhan? Mari kita belajar bahwa gandum pasti dipisahkan dari kulitnya. Lalang pasti dipisahkan dari jerami. Sehingga kalau ada hal-hal yang membuat Anda harus mengalami kehidupan yang terasa berat mengiring Tuhan, Anda bisa berkata, apakah ini waktu Tuhan sedang menguji dan memurnikan saya? Sesungguhnya setiap hari adalah kesempatan untuk Allah memurnikan kita. Jadi ketika ditiup angin, kulit yang kosong itu pasti terlempar. Dalam hidup, kalau orang mundur dari kehidupan mengiring Tuhan atau melayani Tuhan, mari pertanyakan diri kita, apakah saya mulai kosong, tidak berisi, tidak berbobot di hadapan Tuhan? Ayo, ini waktu masih ada. Buatlah hidupmu supaya berbobot di hadapan Tuhan. Lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dalam keseharianmu. Cari uang penting, tapi hidup yang berbobot pada akhirnya akan menentukan seseorang ada di hadapan Tuhan selamanya atau dia terpisah selamanya. Kalau kita bisa membayangkan seberapa penting saya mencari uang, sekolah sampai tinggi, tapi saya kehilangan bobot rohani saya. Atau saya akan melakukan dua-dua hal. Kalau Anda bisa melakukannya itu baik. Tapi kalau Anda harus memilih, saya menganjurkan Anda, pilihlah bobot di hadapan Tuhan. Yang lain bisa Tuhan tambahkan. Kejadian 6, Matius pasal 6 ayat 33, semuanya ditambahkan Tuhan. Tapi Anda melakukan kehendak Allah, mengerti rencananya, hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang lain biarlah Tuhan menambahkannya. Dan kalau Tuhan tidak menambahkannya sebanyak yang Anda harapkan, enggak masalah. Karena Anda sudah mendapat yang paling utama. Kadang-kadang orang beli barang, udah bungkusnya enggak usah, saya cuma perlu isinya. Betul ya? Betul enggak? Tapi saya juga sudah lihat orang bungkus kado, bagus, buka lagi, bungkus lagi, buka lagi, bungkus lagi, buka lagi, bungkus lagi, isinya kecil dan cuma sebungkus handuk. Ya. Maaf ya, saya tidak sependapat dengan gaya seperti itu. Kenapa harus menyusahkan orang dengan membungkus bagus, bagus, dan bagus, dan bagus berkali-kali dan isinya cuma barang yang tidak berharga mahal. Kalau yang dibungkus terakhir kali adalah berlian intan permata, baru kita berkata, susah payah membuka bungkus pertama sampai ke 10 tidak masalah. Karena di dalamnya ada yang lebih berharga. Saya menyampaikan bukan tentang barang benda jasmaninya, tapi prinsip hidupnya, supaya kita tidak menjadi orang yang salah. Seolah-olah kalau cuma bungkusnya itu diperhatikan sangat. Tapi saya ingin berkata, biarlah isinya yang Anda utamakan. Nanti bungkusnya diperbaiki, disesuaikan, pasti bisa.
Klik tolong. Mungkin terlalu jauh. Mungkin ada yang nunggu situ ya, biar diklik terus ya. Saya mau selesaikan bagian ketiga. Jari Allah yang menulis di atas tanah. Di sini saya mengajak kita membaca Yohanes pasal 8. Saya baca saja ayat 3 ya. Yohanes 8 ayat 3, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu?" Ini di tengah ketika Yesus sedang mengajar orang. Selalu ada usaha untuk menjegal, mempermalukan dan menjebak dia dengan segala cara. Termasuk ini juga sebuah cara untuk menjebak dia. Nah saudara, memang ada ayat dalam kitab Taurat, orang yang seperti itu dilempari batu sampai mati. Tapi dua-duanya, mana yang satunya? Orang gak bisa berzina sendirian kan? Betul gak? Kenapa tidak prianya juga diseret? Yang kedua, siapa saksinya? Harus ada 2-3 orang yang bersaksi. Jadi ini sebuah ketidakadilan. Para pemimpin agama yang jahat ini hanya ingin menjebak Yesus. Kalau mereka berkata tentang hukum Taurat, tapi hukum Taurat juga memerintahkan bukan satu orang, dua-duanya harusnya. Dan harus ada 2-3 saksi. Di mana unsur yang pertama terpenuhi, kedua dan ketiga tidak terpenuhi, maka sebetulnya mereka tidak bisa menuntut. Tapi dasar orang ingin menjatuhkan Yesus pakai cara seperti itu. Jadi kalau orang mau menyalahkan Anda, dia punya banyak cara. Tapi berjalanlah lurus di hadapan Tuhan. Amin. Jadi Anda bisa berkata, oh bukan begitu caranya. Tapi kalau memang dia sedang melakukan hal yang jahat, meskipun tidak tepat, seringkali digunakan juga. Inilah yang saya ingin kita klik. Ya, jangan melihat saya melamun. Ya. Ini terus ya, saya minta aja langsung kali ya, daripada gini. Lagi. Nah, dilemanya di sini. Menurut hukum Taurat harus dirajam. Tapi menurut hukum orang Roma, karena mereka sedang dijajah oleh bangsa Roma, mereka nggak boleh sembarangan. Hukum mati orang itu wewenang dari pengadilan. Jadi zaman dulu sudah ada juga ketentuan seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan, harus ada keputusan pengadilan. Karena pemerintahan Romawi cukup tertib. Saudara, kalau Yesus berkata, ya udah rajam aja, dia melanggar hukum Romawi. Itu berarti bikin masalah dengan negara. Kemudian apa yang terjadi? Sudah tahu ayatnya kan? Baca? Udah? Kita ya, tolong klik lagi sekali. Lagi? Ya. Ya, lagi enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Jika dia membebaskan, jika Yesus membebaskan wanita ini, mereka berkata Yesus melanggar hukum Taurat. Padahal tadi saya sudah katakan hukum Taurat tidak serta-merta memberikan hak untuk pemimpin agama atau siapapun melempari orang dengan batu sampai mati kalau unsurnya tidak cocok. Kalau cuma satu orang enggak kuat. 2 atau 3 saksi itu kuat sebuah perkara. Dan dua-duanya juga harus ada. Tapi ini cuma satu. Ya, jadi dilema. Terus klik tolong. Ya, jadi apa yang diperbuat Yesus kita tahu. Terus nggak apa-apa. Ya, kita baca dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 dulu. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya,
Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Satu hari ayat ini saya kutip di tengah pemberkatan nikah. Ayat ini adalah ayat yang dalam teks, klik tolong. Ya, pergi. Terus nggak apa-apa. Nah, dalam bahasa Indonesia ada satu versi Indonesia Muda Baca menuliskannya begini. Setelah mendengarnya, ketika Yesus berkata, siapa yang belum pernah berbuat dosa, dia yang pertama melempari. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang pertama kali lempar batu. Jadi mereka kan sudah siap batu semua nih. Begitu Yesus berkata, lemparin, mereka lempar atas perintah Yesus. Yesus berkata, lemparlah. Siapa yang belum pernah buat dosa tapi, ya. Saudara, kalimat ini ditulis begini, tertemplaklah mereka oleh hati nuraninya. Jadi kalau dalam terjemahan standar 1974 dikatakan lalu mereka mendengar dan kemudian pergi, ada satu frasa yang tidak diterjemahkan di situ dari teks Yunaninya maupun juga King James, dan Indonesia Modern atau Muda Baca menerjemahkannya, tertemplaklah mereka oleh hati nuraninya. Lalu satu persatu mereka pergi, mulai dari yang paling tua sampai yang terakhir, sehingga Yesus tinggal sendirian dengan wanita itu. Jadi dalam King James dan Modern King James dikatakan being convicted by conscience, ya. Jadi ada sebuah hukuman dari hati nurani. Dalam teks aslinya disebut hupotes suneidesos elego komai. Jadi dihukum oleh hati nurani, ditegur oleh hati nurani. Jadi kalau kau mau lakukan, biarlah hati nuranimu mengadili, kira-kira begitu. Jadi ayo, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, hati nuranimu bicara dulu. Jadi daripada Yesus terjebak, Yesus menyampaikan sebuah solusi yang luar biasa. Pengadilan hati nuranimu sendiri. Jadi kalau Anda mengadili orang, mengecam orang, sebelum Anda menyerangnya, ayo adili dirimu sendiri. Karena hati nurani yang sudah dikuduskan, suneidesis, itu bisa menjadi sebuah perangkat hukum yang menuntun kita. Conscience, hati nurani. Nah, tidak sedikit orang Kristen bahkan hati nuraninya tumpul karena tidak diasah oleh firman, tidak diajar, dilatih menjadi peka, sehingga orang melakukan semua hal tanpa keberatan hati nurani. Saudara, seharusnya setiap orang Kristen yang sudah dilahirkan baru melatih dirinya untuk peka terhadap suara hati nurani. Karena Roh Kudus berbicara kepada kita melalui hati kita. Ingat, Roh Kudus itu roh, dia diam di dalam hati kita. Mungkin 2-3 tahun sekali atau setahun sekali Anda harus check up, termasuk juga kesehatan liver, fungsi hati. Tapi saya ingin berkata, setiap hari Anda bisa mengecek fungsi hati nuranimu. Karena kalau periksa lab, ya bayar. Tapi kalau Anda periksa hati nuranimu, Anda cukup duduk di kaki Tuhan dan merenungkan firman. Woi, murah banget, murah. Karena Yesus telah membayarnya sangat mahal di kayu salib. Hanya untuk tahu kesehatan livermu, Anda harus bayar sejumlah uang. Ya kan? Dengan sebuah prosedur. Tapi kalau Anda mengecek hati nuranimu, apakah hati nuranimu menjadi sarana yang baik untuk Roh Kudus berbicara kepadamu? Jadi Tuhan sedikit sekali bicara dengan telinga, lewat telinga orang. Percayalah. Percayalah. Kalau Anda tidak mendengar Tuhan bicara lewat telingamu, tidak ada masalah. Itu sesuatu yang normal. Kalau ada orang berkata, Tuhan ngomong dengan saya di telinga saya, tanya dia berapa kali. Paling 1-2 kali. Dan berapa banyak orang yang bersaksi dengan jujur Tuhan bicara di telinganya. Tapi yang paling banyak, hampir semua orang berkata, Tuhan bicara
dalam hati saya, melalui hati saya. Conscience, hati nurani. Jadi Roh Kudus berkomunikasi setiap hari. Tuhan masih bicara kepada kita lewat hati nurani. Kalau hati nurani kita kotor, tidak dibersihkan, tidak peka, waktu dia bicara Anda tidak bisa menangkapnya. Ya kan? Sound system kita bukan yang paling mahal, tapi cukup baik, sehingga bisa dengan jernih menangkap suara low, suara middle, suara menengah, suara tinggi, bisa memisahkan suara-suara yang tidak dikehendaki. Perangkat yang jelek, cuma suara aja, bleng gitu, gak bisa dipisahkan. Hati nurani yang baik, dia dapat memisahkan. Kelihatannya baik tapi gak benar, bisa. Ini benar, sungguh benar, teruji, Anda bisa mengambilnya. Paham Bapak Ibu ya? Hati nurani. Jangan sampai ada orang pagi hari ini hati nuraninya jadi tumpul. Rasul Paulus terus bergumul supaya dia bisa menjaga hati nuraninya tetap murni. Jadi ketika Tuhan mengajak mereka untuk mengadili diri dengan hati nuraninya sendiri, satu persatu, mulai yang paling tua. Ternyata yang paling tua paling banyak dosanya. Jangan oleh yang tua ya. Tapi Alkitab berkata semua satu persatu mulai dari yang paling tua. Semakin tua kita semakin banyak dosa. Kalau tidak dibereskan bahaya sekali. Jadi orang yang tua termasuk pemimpin agama Farisi yang hebat ini, ketika diajak untuk mengadili dirinya oleh hati nurani sendiri, dia sadar dia gak layak melempar batu itu. Dia gak layak menghakimi orang itu karena dia sendiri orang berdosa. Terus terakhir, oh belum, satu terakhir lagi. Apa kata Yesus? Sebuah kata anugerah yang luar biasa. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Saya tulis merah, baca sama-sama. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, ini prinsip anugerah. Ini saya pakai dalam penggembalaan yang rumit. Karena menggembalakan seringkali rumit. Ketika harus melakukan hal-hal yang tidak mudah. Tapi prinsipnya adalah ketika orang berbuat salah, apakah dia harus ditutup jalannya atau diberikan kesempatan dan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Pegang ini, kalau Anda mendidik dirimu, mendidik anak-anakmu, mendidik orang lain. Kalau orang berbuat salah, sadari dia dan kemudian berkata, jangan lagi berbuat dosa. Jadi jari Allah yang ketiga ini menunjuk kepada anugerah dan kasih Allah yang besar terhadap orang yang berdosa. Apakah Tuhan menyetujui perzinahan? Bukan. Tapi dia ingin memberikan kesempatan orang ini untuk bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Ya. Terus terakhir, ya kesimpulannya ya. Oke, jari Allah di Gunung Sinai sekali lagi mengingatkan kita supaya kita hidup sesuai peraturan Tuhan. Jari Allah di istana Raja Belsyazar adalah peringatan keras agar kita jangan sombong, jangan menghina dan melawan Tuhan. Kalau Anda nggak tahu, lebih baik Anda diam. Kalau ada persoalan pencobaan yang sulit, kalau Anda tidak tahu jawabannya, Anda lebih baik diam dan berkata, Tuhan tolong saya. Jangan hakimi Tuhan dan berkata, di mana Tuhan? Tuhan gak benar, bohong. Ya, jangan. Jari Allah yang menulis di atas tanah memberi kesempatan kedua bagi orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Kata Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Kenapa Tuhan kasih kesempatan? Karena dia belum pernah menerimanya. Tapi setelah dia hidup dengan kesempatan dalam anugerah Tuhan, satu hari Tuhan akan berkata, waktumu sudah selesai.
1000 orang berdoa untuk orang yang sudah mati nggak ada gunanya, karena waktunya sudah selesai. Tapi selama hidup, kalau pagi ini Anda mau buat keputusan bertobat dari semua yang salah, apapun kesalahanmu, engkau akui di hadapan Tuhan dan minta Tuhan mengampuni, maka kalimat yang sama yang Tuhan keluarkan kepada wanita ini juga kepadamu pagi ini. Aku tidak mengampuni engkau karena aku telah menanggung dosamu di kayu salib, tapi jangan berbuat dosa lagi. Mari kita berdiri, bersyukur buat pengampunan yang tersedia di kayu salib sampai hari ini. Dan kita bisa berkata, kalau kita makan minum perjamuan Tuhan, maka kita mau memberitakan kematian sampai kedatangan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah bisa ikut makan minum perjamuan, tapi bareng-bareng ya. Oke, saya mengundang pelayan perjamuan. Nanti Pak Hendy akan berdoa. Haleluya. Yesus. Ya Yesus. Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih buat roti dan anggur ini. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami ingat akan Engkau senantiasa. Setiap waktu hidup kami, selama kami ada dalam pengembaraan di bumi, ingat akan Engkau, agar kami hormat kepada Tuhan, mengasihi Engkau lebih dari semua. Terima kasih banyak Bapak. Condongkan hati kami untuk selalu melekat kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah perjamuan ini mengingatkan kami apa yang Engkau sudah buat bagi kami. Dan tidak ada seorang pun yang kembali melakukan dosa-dosanya, tapi kami bertobat, hidup dalam kebenaran. Anak-anak kami, generasi setelah kami, mereka juga mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Di dalam berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima roti dan anggur ini. Haleluya, haleluya, amin. God
Bapak Ibu yang sudah menerimanya bisa mengangkat tangan. Yang di rumah, ada juga yang di perjalanan, mereka berhenti dan berkonsentrasi untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bapa buat korban yang sempurna di kayu salib. Engkau telah memisahkan kami supaya kami menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri. Kau membasuh kami dengan darah yang kudus, mengampuni dan menyucikan kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah kelimpahan kekayaan anugerah-Mu membuat kami semakin mengasihi Tuhan, mengabdikan diri kami di umur hidup kami yang masih ada sampai nafas yang terakhir. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Berkatilah roti dan anggur ini supaya setiap kami beroleh persekutuan di dalam Engkau satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Bapa. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan ke hadapan Tuhan. Terima kasih buat darah yang kudus yang telah ditumpahkan karena dosa-dosa kami, supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa ya Tuhan. Terimalah hidup kami di dalam penebusan Yesus ya Bapa, menjadi anak-anak-Mu, anak yang berkenan kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua bersyukur kepada Tuhan. Berikan pujian penyembahan-Mu. Jesus,
dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, menyertai memberkati kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita harap dan rindukan, biarlah semuanya ada dalam perkenanan Tuhan. Biarlah kebaktian kita, penyembahan kita, ucapan syukur kita diberkati Tuhan untuk kemuliaan namanya. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan bersaat teduh. Amin. Selamat pagi, selamat kebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Nanti sore masih tetap dan selalu akan ada kebaktian jam 4 sore dan juga ada perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa berbakti bersama-sama yang belum kebaktian ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua ya. Ibu Ros, Mama Ayen, Mama Daniel, Mas Widodo, Mbak Sulis, ya, Chris dan Cenve yang di perjalanan ya, Tuhan menyertai ya, puji Tuhan. Fioren, semangat ya, puji Tuhan ya. Mas Rizky, Tuhan Yesus berkati. Cime, ya, puji Tuhan. Asyong, Yanti dan Reva, Tuhan berkati. Ya, Popo Tasya, Tuhan berkati juga ya. Linda, Tuhan berkati. Tony, Ria, Tuhan berkati. Aceh, Bu Hegi di Manado, Tuhan berkati. Ibu Nikun, Tuhan Yesus berkati semuanya. Amin.